sawit turwarenium borgu dewa sidiamahi diwayonah porocu adayat narayanu yawidam sarum yad buatem yasjabawiyam niaskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sudodewiku narayanu naduyatyu astiakasit tuam siwah tuam dewa iya suara param suara warahma wisnu asca rudarasca warusah paryaki ratita ampapuham apa sambawa rahimam pundaria kaksir sabahia biantara suci om kesama dewa suara peran kita angkara mamuja suara papidya walaya suasadi siwa om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam om santi Asal-usul nama Pulau Bali selengkapnya dalam Bali Story.
Penutupan Bandara Ngurah Rai kembali diperpanjang hingga pagi ini. Sejumlah anak sekolah dasar mengerjakan ujian tengah semester di tenda pengungsian. Pelabuhan Gilimanuk mulai dipadati kendaraan bus dan travel menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, siapa yang tak kenal Pulau Bali? Tak hanya terkenal di Indonesia, keindahan alam dan budaya Pulau Bali sudah tersohor hingga ke mancanegara. Namun belum banyak yang tahu bagaimana pulau ini terbentuk dan asal-usul nama Bali sendiri. Selengkapnya dalam Bali Story berikut ini. Menurut legenda, Pulau Bali dahulu merupakan daratan yang menyatu dengan Pulau Jawa. Akan tetapi hingga saat ini para ahli belum dapat mengetahui sejak kapan kedua pulau ini kini terpisah. Menurut beberapa sumber dari kitab Usana Bali dan Babat Manik Angkeran, Pulau Bali dan Pulau Jawa terpisah kala itu akibat meditasi yoga dari Ida Empu Bekung atau yang lebih dikenal dengan nama Dang Hyang Sidimantra, yang merupakan seorang Brahmana atau pendeta asal Kerajaan Daha, Jawa Timur. Menurut cerita, Dang Hyang Sidimantra memiliki seorang anak bernama Manik Angkeran. Manik Angkeran memiliki kebiasaan bermain judi. Namun karena sering kalah judi, akhirnya Manik Angkeran mempunyai banyak hutang dan akhirnya meminta tolong kepada sang ayah. Merasa kasihan dengan putranya, Dang Hyang Sidimantra memohon bantuan kepada Naga Basuki yang berada di Gunung Agung. Dengan membunyikan genta, Dang Hyang Sidimantra membangunkan sang Naga Basuki yang kemudian memberikannya beberapa keping emas. Pertemuan antara Dang Hyang Sidimantra dan Naga Basuki diketahui oleh putranya Manik Angkeran. Karena didorong kegemaran berjudinya, Manik Angkeran kemudian datang sendiri memohon emas kepada sang naga. Melihat ekor sang naga yang bermahkotakan intan dan beralaskan emas, muncul sifat jahat dari Manik Angkeran. Saat sang naga lengah, Manik memotong ekor Naga Basuki. Lalu Naga Basuki marah dan menyeburkan api hingga membunuh Manik Angkeran. Mengetahui putranya tewas, Ida Empu Bekung memohon kepada Naga Basuki untuk menghidupkannya kembali. Permintaan itu dituruti sang naga, asalkan Empu Bekung dapat mengembalikan ekornya. Lalu, ekor sang naga pun dapat kembali seperti semula dan Manik Angkeran dihidupkan kembali. Setelah hidup, Manik Angkeran diserahkan kepada sang Naga Basuki untuk mengabdi di Gunung Agung. Ida Empu Bekung kemudian kembali ke Kerajaan Daha dengan meninggalkan Manik Angkeran di kaki Gunung Agung. Saat tiba di Tanah Genting, Ida Empu Bekung teringat kembali akan sifat gemar berjudi Manik Angkeran. Untuk mencegah Manik Angkeran kembali ke Daha dan berjudi, melalui sebuah meditasi yoga, goresan tongkat Ida Empu Bekung di Tanah Genting kemudian berubah menjadi perairan. Perairan tersebut kini dikenal dengan Selat Bali, yakni selat yang memisahkan Pulau Bali dan Jawa. Walaupun belum dapat dipastikan kebenarannya, tetapi bukti yang ada saat ini juga sulit dibantah. Di lokasi Dang Hyang Sidimantra beryoga, sebelum memisahkan Bali dan Jawa kini berdiri kokoh sebuah pura bernama Pura Segara Rupek. Pura Segara Rupek berlokasi di Taman Nasional Bali Barat, tepat di ujung Bali. Lokasi pura berjarak sekitar 2 km dari Pulau Jawa.
Selain itu, keturunan Manik Angkran yang disebut Ngurah Sidemen hingga hari ini pun masih berkewajiban menjadi pemangku di Pura Besakih di kaki Gunung Agung. Sumber lain yakni beberapa penulis Eropa seperti Raffles, Haikman, dan Van Eyck juga membenarkan bahwa Bali dan Jawa dahulu adalah satu daratan. Namun menurut para penulis tersebut, terpisahnya Pulau Bali dan Jawa disebabkan oleh bencana letusan sebuah gunung berapi. Ketiga penulis menerangkan terpisahnya Bali dan Jawa terjadi pada abad ke-13. Raffles menerangkan peristiwa tersebut terjadi dalam tahun 1204 Masehi. Setali tiga uang dengan asal-usulnya, kapan pulau berbentuk palu godam ini disebut dengan Bali tidak ada yang dapat memastikannya. Sumber-sumber historis belum memberikan informasi tuntas mengenai permulaan nama Bali. Ida Bagus Putu Bangli dalam buku Mutiara dalam Budaya Hindu Bali menguraikan tiga nama untuk Pulau Bali yakni Wali, Bali, dan Banten. Ketiga istilah memiliki makna yang sama yakni persembahan. Ketiga nama tersebut paling sering disebut dalam berbagai prasasti yang ditemukan. Dalam prasasti Blanjong yang berangka tahun 835 Saka tertera kata Wali Dwipa. Prasasti Blanjong disebut prasasti tertua yang ditemukan di Bali. Kata Bali untuk menyebut nama Pulau Bali juga ditemukan dalam prasasti Buah Hande berangka tahun 1103 Caka. Sedangkan kata Banten untuk menyebut nama pulau ini ditemukan dalam prasasti Tengkulak A berangka tahun Saka 945. Sebutan Banten ditemukan pula dalam kaitannya dengan nama Raja Bali Kuna yang ditemukan dalam prasasti Langgahan. Raja Bali ini bernama Paduka Batara Sri Asta Suraratna Bumi Banten yang dapat diartikan Raja ibarat 8 dewa sebagai permatanya Pulau Banten. Bali, Wali, maupun Banten memiliki arti yang sama yakni persembahan. Cerita perjalanan Maharesi Markandeya bersama ratusan pengikutnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari nama ini. Sesuai dengan petunjuk yang didapat, untuk dapat tinggal di Pulau Bali, Maharesi Markandeya harus melakukan upacara penolak bala yang disebut Pancadatu. Maharesi kemudian mengajarkan kepada pengikutnya dengan melakukan ritual penyembahan surya 3 kali dalam sehari memakai alat-alat berbali atau sesajen yang mengandung 3 unsur meliputi api, air, dan bunga. Lama-kelamaan ajaran agama itu disebut dengan agama Bali dan nama Bali dipakai juga untuk menamai daerah tersebut. Dapat dikatakan asal nama Pulau Bali diartikan sebagai daerah yang melakukan segala sesuatu menggunakan berbali atau sesajen. Hal ini semakin diperkuat dengan bukti bahwa warga Bali sangat identik dan tidak lepas dari sesajen dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Banjir yang melanda Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur belum juga surut. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Hai guys, welcome to Mega acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Ini bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Ya.
Padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak, muter-muter. Jalan kemana, Pak? Lagian ya, saya itu harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan. Oh, masih bisa, Mbak. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di Net. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bawa pisau. Menuju ke TKP. Siap, 86. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di Net. Adalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jetot. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Ya, sudah berlangsung selama 3 hari, banjir yang melanda Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur belum juga surut. Petugas pastikan informasi yang beredar di media sosial soal banjir akibat tanggul lumpur Lapindo jebol adalah hoax. Sudah berlangsung selama 3 hari, banjir yang merendam sepanjang Jalan Raya Porong dan lintasan kereta api di Stasiun Sidoarjo belum juga surut. Di beberapa titik, ketinggian air justru meningkat antara 60 cm hingga 1,5 meter. 13 pompa air yang dioperasikan belum berbuah hasil lantaran curah hujan yang masih tinggi. Sempat beredar kabar banjir terjadi akibat tanggul lumpur Sidoarjo jebol. Namun setelah diperiksa, petugas BPBD dan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, informasi ini dipastikan hoax. Ini bukan karena tanggul yang jebol. Ya, sekali lagi saya pastikan ini bukan dari tanggul yang jebol, karena dari BPLS, BPBD juga sudah mengecek bahwa tanggul ini masih dalam keadaan yang kokoh, yang kuat. Tetapi karena debit airnya yang begitu banyak, sehingga kali Ketapang itu, Sungai Ketapang tidak bisa menampung debit air. Saat ini arus kendaraan dialihkan melalui jalur arteri Porong, sementara penumpang kereta api dialihkan ke stasiun Bangil, Pasuruan. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Banjir hingga ketinggian 2 meter, 7 warga Kabupaten Pacitan, Jawa Timur dilaporkan hilang. Di Yogyakarta akibat diguyur hujan deras, sebuah sekolah terendam banjir, ujian pun gagal digelar.
Dibantu oleh BPBD Pacitan, sejumlah lansia Selasa siang mulai dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir di Desa Sirnoboyo, Pacitan, Jawa Timur. Banjir yang terjadi sejak Senin sore merendam permukiman warga di 3 kecamatan, yaitu Pacitan, Arjosari, dan Kebon Agung. Ketinggian air bahkan mencapai 2 meter. Sejumlah fasilitas umum seperti sekolah juga kantor dinas juga turut terendam banjir. Akibat banjir ini 7 orang dilaporkan hilang. BPBD Kabupaten Pacitan telah menyisir sejumlah lokasi guna mencari warga yang dilaporkan hilang. Informasi awal yang berkembang itu di Desa Klesem ada 3, 1 itu yang 2 sudah bisa dievakuasi ke rumah sakit, yang 1 masih dalam proses karena rumahnya tertutup tertimbun total. Kemudian tim teman-teman mau ke TKP itu masih kesulitan karena akses jalan ke sana itu masih longsor. Di Yogyakarta, akibat hujan yang mengguyur sejak Selasa siang, gedung sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Sari juga terendam banjir hingga 1 meter. Guru serta para siswa langsung mengevakuasi barang dan dokumen ke tempat yang lebih aman. Akibat banjir, tak hanya kegiatan belajar mengajar yang terganggu, rencana ujian akhir sekolah yang akan digelar juga terpaksa ditunda karena perangkat dan peralatannya ikut terendam banjir. Ujian akhir sekolah ini kan berbasis komputer. Wifi-nya juga bermasalah. Kemudian listrik kita matikan, kita mengantisipasi konsleting. Otomatis anak kita kembali. Apa saja Pak yang terganggu dengan? Yang terganggu otomatis ujian akhir sekolah. Gitu. Padahal baru mulai. Hari ini? Kemarin, Senin, Selasa nih, hari kedua. Cuaca ekstrem yang melanda di wilayah Yogyakarta telah terjadi sejak Senin pagi. Warga pun telah diminta waspada hingga 3 hari ke depan. Hendra Srakastiawan, Prasetyawati melaporkan untuk NET. Cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Indonesia terjadi akibat adanya siklon tropis, salah satunya adalah siklon tropis Cempaka. Masyarakat pun dihimbau waspada karena siklon tropis ini dapat akibatkan hujan lebat hingga longsor. Fenomena siklon tropis tumbuh subur di 2 titik diantaranya Samudra Hindia dan perairan barat Australia. Di Samudra Hindia, Pulau Jawa termasuk menjadi wilayah yang akan terdampak. Sejak 26 November, BMKG telah mendeteksi 2 bibit siklon tropis, yaitu di Samudra Hindia, Selatan Jawa, dan Barat Daya Bengkulu. Salah satunya yang akan terjadi adalah siklon tropis Cempaka yang terbentuk pada Senin 27 November. Ancaman cuaca buruk pun tak terhindarkan, seperti hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang akan terjadi. Ditambah lagi ancaman longsor juga banjir, khususnya di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, juga Banten. Gelombang tinggi di perairan juga kemungkinan terjadi di wilayah perairan selatan Pulau Jawa, Bali, juga NTB. Nah, dampak yang lain tentunya akan menimbulkan cuaca ekstrim, yaitu hujan yang lebat disertai petir, kemudian juga angin yang kencang bisa mencapai 20 knots lebih. Kemudian juga gelombang yang tinggi baik di Samudra Hindia bahkan mungkin di selat Bali, Selat Sunda. Siklon tropis Cempaka akan terjadi selama 3 hari ke depan. Masyarakat pun diminta siaga dan tingkatkan kewaspadaan. Novita Saritan, Alfonsius Manopo melaporkan untuk NET. Penutupan Bandara Ngurah Rai kembali diperpanjang hingga pagi ini. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. 5-2-3-0, peringatan bahaya permukaan merah. Garuda,
setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal, aku rubah sedikit konsepnya jadi studio, aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik di depan ya. Kamu tinggal aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife, hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak, The East, hanya di NET. Ya, kembali di NET Bali, penutupan Bandara Ngurah Rai kembali diperpanjang hingga pagi ini. Ribuan penumpang yang sebagian besar wisatawan asing menumpuk di lantai 2 terminal bandara. Akibat erupsi Gunung Agung, aktivitas Bandara Internasional Ngurah Rai Bali belum bisa berjalan normal. Penutupan operasional bandara kembali diperpanjang selama 24 jam ke depan atau hingga Rabu jam 7 pagi. Ini karena sebaran abu vulkanis Gunung Agung membahayakan penerbangan. Dan penyebarannya itu di ketinggian 25.000 kaki dan menyebar ke arah timur laut dan barat daya, cenderung ke barat daya. Sehingga lokasi Bandara Ngurah Rai Bali berada di selatan dan juga di barat daya. Sehingga radius debu vulkanik setinggi 25.000 kaki itu masih mengcover atau menutup airspace, ruang udara di Bandara Ngurah Rai. Sejauh ini lebih dari 440 penerbangan dibatalkan. Akibatnya sekitar 59.000 penumpang gagal berangkat. Untuk memantau situasi dan sebaran abu vulkanis, otoritas bandara pastikan evaluasi setiap 6 jam sekali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Mengapa operasi bandara sampai ditutup dan seberapa bahayakah abu letusan gunung berapi bagi pesawat terbang? Kami punya gambaran dan ulasan singkatnya untuk Anda. Inilah reka adegan yang coba divisualisasikan oleh Smithsonian Channel. Sebuah insiden nyata kala mesin pesawat Boeing 747-236B milik British Airways mati. Kala itu pesawat berangkat dari London menuju Auckland, Selandia Baru, menerjang awan abu vulkanis yang berasal dari letusan Gunung Galunggung. Kala itu terjangan abu vulkanis merusak mesin jet. Bahkan abu juga memasuki kabin pesawat. Dalam kondisi itu, pilot akhirnya mendaratkan pesawat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Insiden pada 24 Juni 1982 ini menjadi sejarah kelam penerbangan sebagai dampak berbahayanya abu vulkanis. Kumpulan awan vulkanis memiliki kandungan silika yang ukurannya sangat kecil, diameternya antara 6 mikron hingga 2 mm. Silika berkontur tajam sehingga bisa menggores kaca kokpit saat pesawat terbang melaju dengan kecepatan di atas 500 mil per jam. Ini bisa menyebabkan pandangan pilot jadi sangat terbatas. Keberadaannya seringkali tak terbaca layar radar karena hanya nampak seperti kumpulan awan.
Abu vulkanis yang tersedot ke dalam mesin dapat merusak bilah turbin dan dapat meleleh karena suhu panas pada area mesin. Ini juga dapat merusak fungsi baling-baling pesawat. Abu juga dapat merusak fungsi baling-baling pesawat turboprop dan mengganggu mesin jet. Jika hal ini terjadi, aliran udara normal bisa terhalang dan menyebabkan mesin kehilangan tenaga atau mati. Pesawat yang baru saja melintasi area abu vulkanis wajib diperiksa intensif, termasuk mengganti seluruh komponen yang terindikasi terkena abu. Hal ini untuk memastikan tidak ada residu abu vulkanis yang menempel di badan pesawat yang bisa menyebabkan kejadian fatal. Ya, 2 hari setelah ditetapkan menjadi status awas, aktivitas vulkanik Gunung Agung terus meningkat. Kepulan asap tebal membumbung hingga ketinggian 4.000 meter. Ya, saat ini saya sudah berada di pos pantau Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Dan tepat di tempat saya berdiri kali ini, biasanya jika cuaca cerah, di belakang saya Gunung Agung akan terlihat jelas. Namun karena kondisi saat ini berkabut, jadi Gunung Agung tidak terlihat jelas dan yang terlihat hanya kepulan asap yang membumbung tinggi. Dan memang benar ketika ditetapkan menjadi status awas dari status siaga pada pagi kemarin pukul 6 waktu Indonesia Tengah, pihak PVMBG pun setiap harinya terus memantau perkembangan Gunung Agung dan aktivitas vulkanik yang terjadi. Dari data terbaru yang kami dapatkan, kemarin sore saja sudah terjadi erupsi dengan tinggi kepulan asap mencapai 500 sampai 700 meter. Dan saat ini saya sudah bersama Bapak Gede Swantika selaku Kepala Bidang Mitigasi PVMBG di Kecamatan Rendang, Pos Pantau. Bapak bisa diceritakan Pak untuk perkembangan hari ini seperti apa Pak? Perkembangan hari ini masih mengepulkan abu ya, abu cukup tinggi. Mencapai maksimum hari ini kita mencatat ketinggiannya dari pos pantau ini 4.000 meter. Jadi ketinggian 4.000 meter ini perlu diperjelas, ini dari pos pantau di darat ya. Kalau dari udara oleh pilot-pilot mungkin tinggi abu ini jauh lebih daripada 4.000 gitu. Kemudian abu ini sudah mulai mengebul sejak tanggal 25 malam ya. Pagi-pagi awalnya kita amati karena ini kabut. Tingginya cuma 2.000, kemudian meningkat lagi jadi 3.000, selanjutnya 3.000 sampai kemarin masih sore itu masih 3.000, pagi tadi sudah mencapai 4.000 meter itu. Kalau terkait lahar dingin Pak, mungkin kalau saya dan masyarakat umum di luar pengetahuannya erupsi terjadi dan besar baru ada lahar dingin, tapi ini kondisi seperti ini udah ada lahar dingin. Iya. Intensitas abu yang keluar kemarin itu cukup banyak ya. Mulai tanggal 25, 26, 27 sampai 28, 27 kita udah dapat lahar ya. Karena faktor kita musim hujan ini sekarang ini. Jadi Gunung Agung ini memang setiap hari juga dikelilingi oleh awan, kadang-kadang di puncak hujan gitu ya. Baik. Terima kasih Bapak Gede dan terima kasih atas waktunya juga. Ya, memang sejak ditetapkan menjadi status awas dari status siaga, warga yang berada di kawasan rawan bencana pun saat ini sudah harus diungsikan ke daerah yang benar-benar aman. Jarak yang ditetapkan oleh PVMBG untuk kawasan rawan bencana hingga saat ini 8 sampai 10 km. Dan warga yang berada di Kabupaten Karangasem khususnya dihimbau untuk memakai masker dalam segala aktivitas yang berada di luar rumah. Vera Zenvia Deopriana melaporkan untuk NET. Pasokan air di sebagian wilayah kota Semarapura Kelungkung siang ini masih terhenti. Warga menduga kondisi ini disebabkan oleh lahar dingin yang mengalir di Sungai Tukat Unda Kelungkung. Selasa pagi warga desa Gelgel antri mendapatkan air bersih. Semenjak erupsi Gunung Agung dan lahar dingin terjadi, pasokan air bersih dari PDAM di sebagian wilayah kota Semarapura Kelungkung terhenti. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa mengambil air di sumur dalam Gor Swocapura. Warga menduga Sungai Tukat Unda yang menjadi sumber utama air di kota Semarapura kotor dan tercemar akibat lahar dingin. Warga berharap pemerintah daerah segera mengatasi persoalan ini. Air pumpnya gini mati. Dari kapan matinya Pak? Dari kemarin. Udah ada himbauan dari pemerintah Pak kapan hidupnya? Oh, belum tahu. Di desa Gelgel baik yang luar dari desa Gelgel, yang khususnya air pumpnya itu tidak mengalir, disarankan untuk nyari air ke Gor Swocapura ini. Sementara itu, krisis air bersih diduga karena lahar dingin dibantah pihak BPBD Kelungkung. Pasokan air berhenti karena adanya kerusakan pada mesin PDAM. Keperluan air bersih ini bukan terkait dengan erupsi ya, adanya mati air ini Pak Direktur PDAM sudah bilang bahwasanya terjadi kesalahan teknis, artinya ada kerusakan mesin. Sementara itu, aliran Sungai Tukat Unda Selasa siang masih berwarna kelabu pekat dan mengeluarkan bau tidak sedap.
Warga diimbau menjauhi area sungai agar tidak terkena dampak bahaya lahar dingin. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selasa siang aktivitas Gunung Agung kembali meningkat. Suara gemuruh dan jejak tremor pun terjadi selama 30 menit. Tunggu sesaat lagi tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Desa, pemirsa, kira-kira kalian melihat ada perubahan nggak di muka gue? Mata lo lebih seger ya kayaknya. Aduh, ya kan? Kantong mata lo juga hilang. Karena sekarang gue tidur lebih awal dan juga ketawa lebih sering. Karena kita hadir lebih awal. Oh, jadi jangan lewatkan kita berdua dong. Only on NET. Tonight's Prime Time, setiap Jumat jam 7 malam. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Sepatu. Ini cuanki. Pak pilot. Ini mohon maaf, ini pilot pesawat apa ya? Burung hantu Ireland. Yang yang sakit? Kaki saya bang. Ini. Ini gue punya minuman yang bisa membuat susah. Ini talk show hanya di NET. Soju, alkohol. Keberadaan Beacukai di Bandar Indonesia itu adalah mutlak ada. How many did you bring? Coffee. Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di NET. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Polisi tetapkan 13 tersangka dalam kasus penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen yang membobol Bank Perkreditan Rakyat Jawa Barat senilai 36 miliar rupiah. Khusus untuk para gamers, ya, terutama Pokemon Go. Langsung aja ke Yokohama, Jepang. Wah, seru banget di Jepang, dan di sana lagi berlangsung festival Pokemon Go yang menarik ribuan pemain. Ya, informasi selengkapnya hanya di NET24. Temani istirahat malam Anda bersama NET24 hanya di NET. Selasa siang, aktivitas Gunung Agung kembali meningkat. Suara gemuruh dan jejak tremor pun terjadi selama 30 menit. Dengan adanya peningkatan aktivitas tersebut, PVMBG memprediksi akan ada erupsi yang cukup besar dalam beberapa jam ke depan. Hingga Selasa siang, aktivitas Gunung Agung semakin meningkat. Dari hasil pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, gempa tremor dan suara gemuruh bahkan berlangsung selama 30 menit. Melihat aktivitas Gunung Agung yang terus meningkat, petugas memprediksi akan terjadi letusan besar.
kita mencatat overskill, baru kali ini overskill jejak tremor, aliran magma dari bawah ke atas itu sampai overskill. Overskill itu artinya apa? Amplitudo yang kita catat di alat ini sudah saturated, tidak lagi bisa mencatat saking besarnya gitu. Sebelumnya sejak Senin lalu, PVMBG telah menaikkan status Gunung Agung dari siaga menjadi awas. Dengan kondisi tersebut, PVMBG mengimbau masyarakat yang masih berada di zona merah Gunung Agung, terutama di sekitar pos pemantauan Kecamatan Rendang Karangasem untuk segera mengungsi. Beberapa saat yang lalu terdengar suara gemuruh yang sangat keras dari Gunung Agung. Bahkan pihak PVMBG yang sedang bertugas di pos pantau ini menghimbau masyarakat untuk segera berlari menjauh dari pos pantau. Ini dikarenakan juga sampai saat ini data dari seismograf menunjukkan bahwasanya gempa tremor masih terus terjadi. Farazian Fiadeo Prana melaporkan untuk NET. Sejumlah anak sekolah dasar yang berasal dari sekolah di Desa Dukuh Ban Pucang mengerjakan ujian tengah semester di tenda pengungsian di Desa Tembok. Sejak Minggu siang, anak-anak pengungsian asal Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali menyebar di wilayah Buleleng. Alhasil ujian tengah semester pun terpaksa dilakukan sejumlah sekolah di tenda pengungsian. Salah satunya Sekolah Dasar Negeri 4 Dukuh ini. Para siswa mengerjakan soal ujian di tenda pengungsian sejak Senin siang. Soalnya pun diambilkan oleh orang tua siswa pada Senin pagi di sejumlah guru yang berasal dari sekolah tersebut. Menurut salah seorang orang tua siswa mengaku sebanyak 6 buah soal telah diberikan oleh guru untuk dijawab siswa di pengungsian. Nantinya lembar jawaban ujian tengah semester tersebut akan diambil oleh guru masing-masing. Terdata sebanyak 13 siswa yang berasal dari Dukuh yang melaksanakan UTS. Kan ujian sekolah. Nah, terus ngambil niki langsung langsung pulang. Ya. Langsung diantar pulang. Setelah itu ujian niki langsung di pengungsian dikerjakan gitu. Oh, siapa yang bilang seperti itu, Pak? Gurunya. Oh, dari sekolah seperti itu. Berarti setiap hari nanti Bapak balik ke sana? Enggak. Hah? Kalau sudah selesai, gurunya akan ke sini ngambil itu. Sementara itu, gelombang pengungsi asal Kecamatan Kubu Karangasem yang masuk ke Buleleng hingga Selasa mencapai 4.500 lebih. Para pengungsi pun menuju Buleleng secara mandiri, terutama di kawasan Desa Ban dan sekitarnya. Menurut koordinator pengungsian di Desa Tembok, Dewa Willy mengaku Desa Tembok sendiri siap menampung sebanyak 7.000 pengungsi. Namun baru sebagian tempat pengungsian yang baru terisi. Kalaupun lebih kita siap untuk menerima, jadi tempat sudah kita siapkan di beberapa titik, apalagi mengingat musim hujan, jadi kita tidak akan biarkan warga pengungsi di tenda. Jadi kita siapkan gedung-gedung fasilitas umum sama di rumah-rumah warga gitu. Estimasi berapa bisa nampung di Tembok ini? Jadi seperti yang kemarin 7.000 itu sebenarnya masih bisa kita. Jadi asalkan seperti perjanjian awal pengungsi masih bisa diajak kerjasama, itu intinya. Jadi selama pengungsi mau diajak kita kerjasama di sini, kita akan siap menampung. Diperkirakan gelombang pengungsian ke Buleleng akan terus meningkat. Ini dikarenakan Gunung Agung terus mengalami peningkatan erupsi dengan terjadinya tremor yang begitu panjang dengan menyemburkan abu vulkaniknya. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Erupsi Gunung Agung kini kembali berdampak terhadap sejumlah objek wisata di wilayah Kecamatan Kubu Karangasem. Dan yang berjarak 12 km dari puncak Gunung Agung, alhasil objek wisata diving Tulamben Bali ini pun nampak sepi dan ditutup dari aktivitas menyelam. Namun beberapa wisatawan asing nekat melakukan diving di kawasan Tulamben. Kawasan wisata diving di Desa Tulamben, Karangasem yang sebelumnya sempat dibuka pasca penurunan status di level siaga, kini kembali tak beroperasi akibat erupsi Gunung Agung. Hampir seluruh hotel dan tempat penyewaan alat selam tutup sejak peningkatan status siaga 4 atau awas Senin siang. Namun masih ada penyedia jasa selam yang masih nekat beroperasi di saat aktivitas Gunung Agung makin tinggi. Pengelola mengaku tetap melayani jasa diving karena membutuhkan uang untuk bekal mengungsi. Selain itu juga karena belum adanya larangan dari pemerintah daerah. Ya tetap karena belum ada himbauan dari pemerintah. Itu nggak takut risiko, Pak? Ya itu kan saya kan karena sudah bagaimana dah caranya itu. Karena belum berapa Pak yang dapat jualan tiket?
cuma 2 orang, 3 orang itu. Sejak dinyatakan berbahaya di status awas, masih saja ada wisatawan asing yang nekat untuk menyelam di kawasan ini. Mereka tak takut dengan erupsi Gunung Agung. Volcanoes, we know the risk, but at the end of the day, we came here to enjoy. So this is what we are doing here. It's really good. This is the first time when we have come here, and I think this is a very good place. Desa Tulamben terletak di Kecamatan Kubu Karangasem yang merupakan zona merah aliran lahar. Ratusan personel kepolisian pun sudah disiagakan di titik perbatasan Karangasem Buleleng untuk membantu proses evakuasi warga saat erupsi terjadi. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ya, meskipun Bandara Ngurah Rai rencananya akan beroperasi kembali pada Rabu pukul 7 pagi, sejumlah wisatawan memilih untuk menggunakan jalur alternatif yaitu melalui Bandara Surabaya. Pihak bandara sendiri baru akan kembali menggelar rapat evaluasi pada pukul 1 tadi malam. Hari kedua penutupan Bandara Ngurah Rai, areal terminal internasional masih dipadati wisatawan asing. Kepadatan di lantai 2 terminal internasional ini sudah mulai terjadi sejak Senin lalu dan berlanjut hingga Selasa malam. Wisatawan yang akan kembali ke negaranya ini pun tidak bisa berbuat banyak. Sejumlah wisatawan pun harus menambah masa tinggalnya di Bali. Namun ada juga wisatawan yang mengalihkan rute penerbangannya melalui Bandara Juanda Surabaya. Hal tersebut terpaksa dilakukan agar bisa segera kembali ke negaranya. I was planning on going to Cairns, Australia, but now I cannot. So I have to go to Surabaya first, and then to Singapore, and then to Kuala Lumpur, and then hopefully to Cairns. Dampak erupsi Gunung Agung menyebabkan sebaran abu vulkanik menutupi wilayah udara Bandara Ngurah Rai di ketinggian 25.000 kaki sehingga membahayakan penerbangan. Penutupan rencananya akan berlangsung hingga pagi ini pukul 7 pagi, namun belum ada kepastian terkait rencana tersebut. Akibat penutupan pada hari Selasa kemarin, sekitar 59.000 penumpang dan 443 penerbangan domestik maupun internasional dibatalkan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Penyeberangan Pelabuhan Gilimanuk mulai dipadati kendaraan bus dan travel menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dengan meningkatnya kendaraan yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa dari Bali, ASDP Gilimanuk pun menyiapkan 52 armada kapal. Arus penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali pada Selasa malam dipadati kendaraan bus dan travel yang mengangkut penumpang menuju Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur. Hal ini berbeda dengan kondisi siang hari kendaraan lebih sepi. Kondisi penyeberangan pada malam ini pun meningkat sejak Senin kemarin. Tercatat sejak Senin kemarin sebanyak 325 kendaraan besar seperti bus dan travel telah meninggalkan Bali menuju sejumlah bandara di Pulau Jawa seperti Surabaya dan Bandara Bimbing Sari di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Peningkatan ini terlihat pada loket masuk Pelabuhan Gilimanuk. Antrean pun terjadi yang didominasi kendaraan travel. Ya, alternatifnya tadi sebenarnya tujuannya sebenarnya mau ke Mataram. Cuman karena informasi juga Bandara Lombok Tengah juga tutup. Jadi untuk alternatif tercepat itu Bandara Juanda menuju Jakarta. Terpaksa jadinya kita alihkan ke Surabaya. Ya. Sama siapa ini Pak? Ini sama atasan saya. Peningkatan penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk ini diperkirakan akan terjadi selama Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali ditutup. Ini dikarenakan jalan satu-satunya menuju Jawa sebelumnya menggunakan moda transportasi udara harus melalui darat. Namun peningkatan penumpang di Pelabuhan Gilimanuk ini masih tetap mengoperasikan sebanyak 32 armada kapal. Di pasca ditutupnya Bandara Ngurah Rai, untuk arus kendaraan yang ke Gilimanuk, ke Pelabuhan Gilimanuk, sampai saat ini masih didominasi oleh kendaraan barang dan kendaraan roda 4 ya, pribadi. Khusus untuk travel ini gimana? Ya. Travel juga ada peningkatan, namun masih mampu kita layani dengan baik. Dari visual sendiri dan apa? Ya, dari visual memang ada peningkatan, namun peningkatan pun juga masih dalam batas yang wajar. Untuk mengantisipasi jika terjadinya lonjakan penumpang, pihak ASDP menyiapkan 3 loket tiket roda 4. Sedangkan untuk kapal telah disiapkan oleh ASDP sebanyak 32 armada kapal dari 52 kapal yang disiagakan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan lihat kemampuan sebuah robot untuk berkomunikasi dan mengenali wajah yang tersenyum. Jadi tetap di NET Bali.
diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Kami sajikan berbagai informasi menarik dari sudut pandang Islam. Mengulas tempat dan gaya hidup umat muslim di berbagai penjuru dunia. Untuk mendapatkan hasil kreasi kuku, para wanita bisa melakukan di salon atau di rumah. Setiap orang memakai hijab, itu mereka punya alasan masing-masing. Karena menurut aku untuk sesuatu menjadi lebih baik, gak usah takut. Karena kita bersama Allah. Temukan inspirasi wanita Islami di pagi hari bersama Saliha. Hanya di Net. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show, setiap hari jam 6 pagi hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Ya, Bank Indonesia dan Net TV turut berempati atas kondisi masyarakat dan pengungsi yang terdampak letusan Gunung Agung. Sebagai bentuk empati tersebut, dengan ini Bank Indonesia mengumumkan pembatalan acara BI Goes to Campus yang akan diadakan pada tanggal 29 dan 30 November di Kampus Udayana Jimbaran. Segenap pimpinan dan karyawan Bank Indonesia turut berdoa untuk keamanan dan keselamatan warga Bali dan sekitarnya. Baik, beralih ke informasi yang lain, robot mini yang berguna untuk menemani manusia dirilis di Jepang pekan ini. Tingginya 10 cm dan hanya sebesar telapak tangan. Robot mungil ini memiliki kemampuan berkomunikasi dan mengenali wajah yang tersenyum. Berukuran mini dengan tinggi sekitar 10 cm, robot android ini hanya seukuran telapak tangan loh. Bisa bicara, mendeteksi wajah yang tersenyum dan mengangkat kedua tangannya. Tak hanya itu, memang ia diciptakan sebagai robot untuk menemani manusia atau companion robot. Si robot merupakan versi kecil Kirobo Robot Humanoid Robot buatan Tomotaka Takahashi. Robot ini dibawa keluar angkasa pada 2013. Berbeda dengan pendahulunya, kalau si mungil ini dirancang dengan kecerdasan seorang anak berumur 5 tahun. Diciptakan oleh produsen automobil Toyota, ide membuat robot ini juga datang tak terduga. きっかけは愛車という言葉です。車は数ある工業製品の中でも愛がつく数少ない製品です。なぜ車には愛という字がつくのか。車は自分の操作に反応を呼応します。これは人と車とのコミュニケーションに他なりません。そして車とは同じ時間、同じ景色を見て同じ空間を共に過ごし、思い出を増える中で相棒、パートナーのように心を感じたりします。車もまたかけがえのない
Meski robot dijual dengan harga $390 Amerika atau setara 5,2 juta rupiah. Tapi buat kamu yang pengen membelinya, baru ada di Jepang saja nih, belum diekspor ke luar negeri. Nah, selain Kirobo, ada robot asal Italia yang jago melukis. Robot karya profesor salah satu universitas di sana terus meningkatnya kemampuan robot untuk menghasilkan karya yang kece. Ilmuwan Italia telah menciptakan sebuah robot yang bekerja dengan seniman untuk menciptakan karya lukisan. Ya, inilah Basker the Robot yang mampu melukis menggunakan cat air. Penciptanya Paolo Gallina, profesor mekanika terapan dan robotika di Universitas Trieste di Italia. Degli algoritmi per estrarre le zone più scure, i dettagli, oppure le zone più larghe, gli sfondi che vogliamo colorare o riprodurre in maniera diversa. Robot telah diprogram sehingga tidak ada lukisan yang bisa diciptakan kembali lebih dari sekali. Dikembangkan pada tahun 2015, Basker pun telah menguji kuas catnya pada ratusan kanvas. Pencipta Basker berharap robot ini mampu menciptakan karya kece untuk masyarakat. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Jangan lupa untuk subscribe ya. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Ordinary Band. Grup band akustik ini akan membawakan lagu dengan judul Sebet. Nah, bagi kalian yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami, Net Bali Official. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Sing kerasa gala sebama jalan Timang tiban iragama tunangan Sakit hatin beli jania di ngalahin beli Tua hadine satato ada di hati Hipi down adi